Jadi ini 2023, sebenarnya tanggal 9 November. Video ini dibuat karena gue udah masuk ke tahun keempat ngidol di JKT48. Gue udah bikin ini yang video 3 tahun sama 2 tahun seinget gue ya. Eh, jadi apa yang terjadi selama gue ngidol di tahun 2023 ini? Halo semuanya, gue nggak ada intro sih. Memang intro ngidol aja gue somehow hilang dan gue nggak tahu ada di mana dan gue belum bikin baru. Sebuah penurunan dari channel Bagas Kusumo Hadi, memang nggak ada intro, konten kurang, tapi memang live stream memang sering banget, yang nonton juga lumayan ya. Kadang tuh bisa nyampe 15 itu kalau rame-ramenya. Kalau rame pun juga ratusan juga, gara-gara biasanya live reaction, new era special performance video, biasanya gue live reaction, atau kemarin MV Sayonara Crawl juga gue live reaction, walaupun ujung-ujungnya gue juga sambil ngerekam dan gue kontenin. Di 2023 ini gue udah ngapain aja sebenarnya gak seheboh 2022, karena memang 2022 gue sedang aktif banget di JKT48 atau bahkan Chika Idol. Dan gue seneng gitu di 2022, sama RPM juga, sama Linear juga waktu itu gue aktif banget. Sedangkan di tahun ini gue nggak terlalu aktif ya, karena memang RPM lagi diem, RPM lagi hiatus, yang katanya bakal balik lagi 2024 kata Mas Rang. Gue pun nggak tahu gitu, tapi ya anak-anak RPM sangat-sangat excited dengan apa yang udah dilakukan sama Mas Rang dari bulan lalu ya, atau mungkin 2 bulan lalu, dengan adanya video-video baru, sebenarnya juga re-upload, dan bahkan ada hashtag JKT48 padahal itu semua dari otak dia semua, nggak ada campur tangan RPM. Ya sekali-kalinya ada campur tangan RPM cuma ngadmin doang ya, si Farhan. Sedangkan untuk gua sendiri untuk tahun ini malah ada. Oh ya, sebelum itu juga untuk Linear sendiri gue juga nggak terlalu aktif di Linear. Sebelumnya gue minta maaf dulu, tapi ya memang gue nggak ada andil yang cukup besar untuk Linear ya. Tapi memang tetap ada project dari Linear itu sendiri. Tapi gue, untuk guenya sendiri, malah melahirkan satu apa ya sebutannya, ya circle lah, bisa dibilang circle baru. Tapi di situ kita juga ngonten. Gua bikin podcast bersama teman-teman gua, Kak Cemara, Kak Rafael, Kak Farhan, dan Kak Andres Devonloza ya. Kita berlima, di situ adalah podcast Aji Mumpung. Di situ kami bikin podcast tentang JKT48. Mungkin ada yang belum tahu, cek aja, di situ ada channelnya. Di situ kita udah bikin beberapa episode, dan bahkan ada 2 segmen spesifik dari Aji Mumpung, yaitu kembali Kemon bahas lirik. Di situ kami menjelaskan apa lagu-lagu JKT48 itu, dari lirik dan meaningnya dari lirik itu sendiri gitu. Satu lagi adalah kurasi, kultur dan inspirasi. Di situ isinya kami mengundang beberapa fans JKT48 yang memang kami rasa tuh asik untuk diulik. Sejauh ini kami sudah mengundang 5 atau 4 ya. Coba kita absen ya. Dari kurasi pertama udah ada Minam Random, Bang TG, Mas Amin, Bang Lori, dan juga Mas Alam. Walaupun memang gak ada gue di situ, tapi setelah video itu kelar, gue masuk ke Zoom. Karena memang di episode pertama tuh sengaja gak ada gue. Habis itu di episode kedua kami ngundang Rangga Pranendra ya. Rangga Pranendra ya udah aja sih sebenarnya. Emang pengen ngundang aja kalau dia gitu. Ya di situ juga ngulik segala macam. Habis itu kita ngundang Bang Kipli juga sebagai salah satu-satunya sebenarnya saat ini masih jadi satu-satunya wota baru gitu. Dia wota new era nggak ya? Gua lupa sih. Tapi setelah itu kita ngundang Mas Yesi Kristianto sebagai narasumber yang menurut kami cukup wah gitu, karena ya seperti kita tahu lah, Mas Yesi itu udah kerja bareng JKT48 gitu. Ya cukup asik sih. Dari keempat guest star itu nggak ada yang nggak seru lah. Masing-masing punya cerita sendiri, POV sendiri, dan semuanya juga asik gitu. Walaupun ya sebelumnya minta maaf juga nih, karena kami kalau rekaman tuh selalu malam, sampai larut malam gitu. Ya, Aji Mumpung itu salah satu hal yang
buat gua menarik karena sebelum Aji Mumpung itu ada, si Kak Rafael sama Kak Cemara itu selalu meracuni gue lagu Come On Gigs, yang dimana sebelum adanya Aji Mumpung gue sama sekali nggak suka sama tuh lagu karena buat gue lagu itu aneh. Itu satu. Tapi setelah gue lihat lagi dari lagu gitu kan, komposisi lagu dan performance, gila gitu ternyata nih lagu Come On Gigs ini. Dan Aji Mumpung itu, gue nggak mau jelasin apa maksudnya Aji Mumpung, tapi gini aja, Come On Gigs equals Aji Mumpung. Come On Gigs itu artinya Aji Mumpung gitu aja. Sisanya kalian tanya sendiri ke Kak Rafael, maksud kenapa, apa hubungannya, itu tanya sendiri ke Kak Rafael ya. Saya malas jelasinnya. Setelah itu sebenarnya Aji Mumpung ya, sebenarnya di tahun ini juga gue paling aktif di Aji Mumpung sih untuk masalah konten dan editing segala macem. Aji Mumpung tuh podcast yang biasanya adalah gue yang edit, kembali memang Kak Cemara yang edit, kurasi gue yang edit gitu. Jadi sangat-sangat aktif di situ gue. Lebih aktif konten di situ daripada di channel gue sendiri. Di luar konten untuk teateran atau ke event atau offline event atau mungkin konser di 2023 ini Bagas Kak ini nol, nggak ngapa-ngapain. Oh, terutama untuk konser sih ya, kecuali teateran. Konser saya untuk tahun ini nggak ke konser karena sekali lagi, apabila JKT48 itu mengadakan sebuah konser di luar pulau atau di luar kota maksudnya, di luar kota, gue memilih untuk membiarkan orang lain untuk nonton secara langsung karena buat gue itu terlalu jauh. Gue prinsipnya adalah kalau misalnya gue masih bisa ketemu sama member-member ini di teater, kenapa tidak gitu. Jadi ngapain jauh-jauh? Walaupun memang teman-teman saya ada yang berangkat ke sana, tapi saya orangnya tuh nggak FOMO sebenarnya ya loh. Saya orangnya tuh bukan orang yang FOMO dalam hal ini, dalam hal konser tuh bukan hal FOMO memang. Selain itu, untuk teateran pun nggak seaktif 2022 tuh kayaknya. Gue tetap lanjut OFC, memperbaharui OFC tetap, tapi untuk teateran memang nggak serajin 2022 karena satu dan lain hal. Ya cukup apa ya? Mungkin gini kali ya, karena seperti yang kita lihat di belakangan ini di JKT48 ya, mereka bilang JKT48 itu berubah gitu kan, bahkan dari Yamada-san bilang bahwa JKT48 itu udah berbeda. Itu yang ngomong dari pusatnya langsung guys, gue gak berani nyelak. Jadi mungkin itu salah satu halnya, karena gue sempat kok beberapa kali apply tapi ya kalah mulu. Bahkan teman gue Kak Cemara yang dia OFC juga, dia kalah 10 kali beruntun. Gue juga OFC tapi gue nggak kayak gitu sih, tapi karena gue nggak apply-nya tuh nggak segacor si Kak Cemara gitu, jadi ya gue nggak kalah 10 kali beruntun juga, tapi lebih sering kalah dibanding menang gitu. Dan itu yang lagi dibahas sama fandom ini juga, Jot ini lagi naruh OFC di sebelah mana dibanding generalnya gitu, apakah sama atau bahkan general diprioritaskan daripada OFC. Kita we'll never know karena ya kita cuma sebagai konsumen yang cuma bisa marah-marah gitu ya. Apalagi sekarang JKT48 lagi ada di IDN, yang dimana IDN kan pasti kalau mereka masih mandi duit ya mereka nggak akan peduli juga gitu sama opini kalian ya. Tapi kita menyampaikan itu semua, sekarang balik lagi ke gue. Gue cuma nambah beberapa show sih untuk tahun ini di teater ya. Oh, gue lupa sih sebenarnya, gue konser sebenarnya sama beberapa anak-anak Aji Mumpung juga, Kak Andres Devonolosa, Kak Cemara dan juga Mr. U. Kita nonton bareng juga tuh di konsernya si Siska ya, The Beginning ya, di GBB Geraha Bakti Budaya, disuruh Mas Yesi juga sebagai performernya juga kan. It was really great. Mungkin memang jatuhnya itu bukan konser JKT48, memang mini concert ya, mini concert ya, semacam itulah. Tapi feel JKT48 tetap ada, cuma memang nggak full aja, walaupun ada MC-nya tuh ada Lulu dan ada akustik juga, JKT akustik. Lulu, Eli, siapa lagi gue lupa. Tapi tetap asik gitu. Memang kalau misalnya kita lihat experience seorang Bagaska di tahun lalu dan tahun ini cukup berbanding terbalik, mulai dari bahkan teaterannya, ngidolnya. VC mah tetap jalan sebenarnya memang. Gue udah kenalan sama Grisel. Gue foto bareng Daisy juga gitu. Kenalan sama beberapa member yang menurut gue menarik dari Gen 11 ya. Salah satunya sih Grisel, memang Grisel sama gue udah kenalan baru beberapa kali VC gitu. Daisy belum, pengen banget sebenarnya untuk kenalan sama Daisy.
Hai Tizi. Tapi ya menarik gitu. Anak-anak Gen 11 ini memang menarik semua gitu setelah gue lihat-lihat. Bahkan Gendis yang dengan vokalnya yang wah gila itu udah di approve gitu dari Mas Yesi Kristianto udah bilang wah Gendis ini harus dilatih ini kacau in a good way yang maksudnya kacau in a good way gitu. Ya jadi memang gue agak sedikit melipir ya dari OC utama gue yaitu Azana Saliha. Dan kalau ngomongin Ashel juga ya jadi memang di tahun 2023 ini setelah sekian lama gue merasain yang namanya ditinggal OC gitu ya. Walaupun memang bukan di tahun ini, katanya sih masih Januari atau Februari kata ibunya Ashel. Iya, tapi kapanpun itu sebenarnya apa yang terjadi sama Bagaska di pertengahan Oktober itu feels like a dream. Rasanya kayak mimpi gitu. Ya, dan memang ada satu hal lagi yang belum gue ceritain ke kalian bahwa gue lagi bikin lagu untuk pertama kalinya seorang Bagas Kusumo Hadi 23 tahun yang bisanya cuma main gitar dan gak jago sama sekali menulis sebuah lagu original dari dirinya sendiri. Itu sebenarnya gue sangat bangga gitu. Gue udah merencanakan lagu gue sendiri dari Agustus bahkan sebelum itu. Tapi gue nulis lagu itu di bulan Agustus. Yang encourage gue adalah Bang Tote PPM. Dia bilang, lu kalau misalnya mau bikin lagu, bikin aja, tulis aja. Apa yang lu mau sampein ke Ashel. Jadi memang gue lagi bikin lagu untuk seorang Ashel. In progress, masih on progress. Tenang aja, semua bakal ada update ya. Kalau kalian lihat ada hashtag Project Love and Bravery di sebelah kiri atas ini. Nih atas nih ya. Itu adalah hashtagnya, bukan judul lagunya, cuma hashtagnya aja gitu. Untuk judul lagu nanti bakal ada sendiri, belum bisa gua spill. Judul lagunya adalah itu gua sensor sengaja. Kenapa gua nambah-nambah kerjaan editan sih? Oke, tapi ya dengan adanya pengumuman Ashel itu ngubah banget sih, ngubah mood gue dalam idling memang. Itulah kenapa mungkin kalian lihat gue di pembukaan video ini kayak nggak bersemangat gitu, karena memang apa yang terjadi di idling 2023 seorang Bagaska ini cukup menyedihkan gitu. At least mungkin buat kalian itu lebay, tapi buat gue apa yang gue rasain ya sedih. Masa gue gak boleh sedih gitu, Oshi gue great. Memang gue selalu bilang great itu bukan akhir dari segalanya. Oshi lu tuh gak mati gitu, masih ada di dunia ini. Tapi ya memang udah gak ada kontrak di JKT48 sebagai member, dan lu gak bisa Oshiin, dan lu gak bisa komunikasi secara rutin. Memang cuma dari dulu dengan adanya pengumuman grade itu, yang Oshiin Ashel bukan gue doang, memang pastilah gitu. Pasti sedih semua, pasti kalian sedih juga gitu loh. Gue berusaha melupakan ya memang, tapi beberapa waktu lalu sebelum gue bikin video ini gue ngerasa kayak, karena gue bikin playlist juga dengan judul Last Time di Spotify gue. Kalian aja cari aja Spotify gue, nama Spotify gue Bagaska, profile picture gue foto bareng Ultraman Blazer. Di situ ada di situ ada playlist Last Time dengan foto Ashel sebelum dia ngumumin grade itu ya. Iya. Gue ngerasa gue harus bikin playlist sebelum lagu original gue rilis. Di situ isi lagunya ya mungkin semacam lagu yang mengingatkan gue ke seorang Ashel gitu. Karena beberapa waktu lalu juga sebelum ada playlist itu, Ashel bilang, guys, lagu apa yang mengingatkan kalian ke aku gitu. Dia bilang gitu. Terus gue mikir, ya udah gue bikin playlist aja sekalian karena lumayan banyak. Ya sebenarnya kalau misalnya dikata carry on ya. Ya kepikiran mah tetap gitu, apalagi pengumuman itu sebenarnya udah gue rasain dari pengumuman Cika Grade itu, gue udah ngerasa sih. Karena gue ngelihat sampai detik ini gue belum ngelihat Ashel ngumumin grade. Kan ada tuh videonya kan dari teater. Sampai detik ini gue belum kuat untuk ngelihat video itu karena itu loh Pak. Lu paham lah kenapa gue menghembuskan nafas barusan itu. Semenjak Cika ngumumin grade itu gue ngelihat ekspresi Ashel yang gue rasa Cika dan Ashel ini udah kong kali kong gitu, kayak lu ngumumin grade, gue ngumumin grade, ayo gitu. Tapi memang bedanya adalah mungkin semacam 2 minggu atau seminggu gitu, gue lupa.
jaraknya. Gue sih udah feeling gitu, Ashel nih kayaknya abis Cika. Dan sebenarnya juga Ashel tuh gue rasa dia agak sulit untuk menutupi rahasia ya. Dia tuh selalu wanti-wanti story, PM, tweet. Gue udah curiga dan iya, perasaan gue bener itu. Jadi beberapa jam sebelum Ramune itu gue udah ngomong sama teman-teman gue gak perlu sebutin namanya lah. Coy, kayaknya malam ini Ashel ngumumin grade nih. Takut gue gitu. Gue udah DC, gue udah WA, gue udah ngomong ke semua orang lah, ke grup semua ngomong gitu. Gue ngomong ya bener ternyata. Dan lucunya, untungnya gue lagi nggak di rumah. Untungnya gue lagi nggak sendiri. Gue lagi pergi ke kampus lama gue sama temen gue. Bener, jam 9 kurang apa jam setengah 9 gue lihat HP, kejadian gas, Ashel ngomongin grade. Masa iya sih gue nggak boleh nangis gitu. Nangis ya, sedih lah gitu. Dan lagi-lagi mungkin teman-teman di sini mikir kayak gue lebay. Ya lagi-lagi masa gue nggak boleh sedih gitu. Itu yang gue rasain sih. Mungkin teman-teman gue gitu yang bagi yang OSI masih ada di JKT gitu dan belum ngumumin grade bahkan masih semangat banget ya, karena beberapa teman gue ada yang ngosiin member yang masih semangat banget di JKT48 gitu dan masih kelihatan juga gitu ya. Share is the moment aja ya. Gue rasa kalian nikmatin aja karena kita nggak akan pernah tahu tuh kan member yang kita suka bakal ngumumin grade kapan. Syukur-syukur kalau misalnya kalian emang udah dapat tanda-tanda, jadi kalian bisa siap-siap. Toh, gue juga udah dapat tanda-tanda, gue udah siap-siap, tapi gue tetap sedih. Memang sulit untuk dihindari. Ada lah itu. Pas setelah Ashel ngomongin grade itu, gue juga ngerasa kayak cukup lah anjing, udah gue nggak mau ngosiin siapa-siapa lagi. Tapi setelah gue ngobrol sama Ashel, karena di bulan itu juga, yang tadinya gue cuma pengen VC sama Ashel itu cuma 3 tiket dan sisanya sama Grisel. Gue ngerasa oke, untuk saat ini sampai Ashel grade gue pengen VC sama Ashel aja, gue pengen ngobrol sama Ashel aja gitu. Ya saat itu juga akhirnya gue beli 5 tiket di bulan Oktober. Iya. Dan kebetulan memang gue VC sama Ashel itu di daerah Serang, karena gue lagi nggak di rumah, gue bawa laptop tapi gue akhirnya VC di mobil. Dan mungkin teman-teman penasaran sama footage gue VC sama Ashel, gue kasih lihat aja, silakan. Tapi ya setelah percakapan itu ya intinya dia bilang kayaknya jangan deh kak, jangan Oshihen, jangan selesai dulu gitu di JKT, karena dia bilang kakak juga punya tanda kutip karya, apalagi kakak juga lagi bikin lagu, lanjutin aja gitu. Maksudnya karya di sini lah, dia tahu gue punya podcast, dia tahu gue punya YouTube, dia tahu gue punya konten-konten yang lain juga, salah satunya lagu yang masih progres. Dia bilang lanjutin aja gitu. Tapi dia bilang jangan Oshihen cepet-cepet. Ya jelas enggak dong gitu. Kenapa pula gue harus Oshihen cepet-cepet? Gue untuk saat ini masih memang Oshihen Ashel, bahkan gue benar-benar fokus ke Ashel doang. Ya gak mau sih jujur, emang gue belum mau Oshihen. Tapi memang sudah make a move sih, memang jatuhnya gue udah kenalan sama Grisel juga. Gue udah foto bareng Dizzy juga gitu di MNG 7 Mei kemarin gitu. Ya gue pun masih bimbang sebenarnya gue mau lanjut apa enggak di JKT ini. Gue juga nggak penting juga sih sebenarnya buat kalian gitu ya. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi juga ya, konten-konten gue JKT, kalau misalnya konten gue Tokusatsu agak sulit karena gue pakai bahasa Indonesia, sedangkan audiens Tokusatsu itu pakai bahasa Inggris, ramenya ya maksud gue. Karena kalau gue pakai bahasa Indonesia untuk konten Tokusatsu, gue harus jadi Agan Reza dulu, atau Ridwan Halim, atau Egy Forze.
Kenapa gue nyebut nama-nama itu ya? Tapi gue sangat menghargai sih setelah tahu alasan dia grade itu adalah untuk kuliah di luar kota dimanapun itu, tapi katanya sih dia pengen jurusan psikologi. Sangat-sangat menghargai karena gue tahu daya lagi cara pikir Asil itu lebih dewasa dari gue gitu. Gua ngomong hal itu ke dia pas VC kemarin sih, dan dia ketawa gitu. Ya at least itu yang gue rasain gitu. Memang ya, isi video ini cuma tentang Asil doang karena idling di 2023 ini ketutup sama pengumuman Asil sih. Nah, gue pun juga nggak yakin nih untuk tahun depan bakal ada video lagi kayak gini apa enggak. Karena gue nggak tahu gue bakal lanjut idling apa enggak. At least gue osihin secara komit gitu loh, maksudnya. Oke, osi gue ini, gue harus VC, gue harus kenalan, gue harus MNG, gue harus teateran kalau ada dia. Gue harus beli BD t-shirtnya. Belum tentu. Karena osihin itu dari member yang lu udah yang lu udah wah ini nih gitu. Terus ke selanjutnya dalam momen dimana yang member yang lu suka ini udah pergi, itu sulit kan. Tapi ya gue rasa bukan sesuatu hal yang besar ya, jadi ya nggak masalah juga. Cuma ya romantisasi itu adalah jalan terakhir untuk kita seru-seruan sebenarnya. Tapi ya pesan untuk kalian semua, jangan terlalu sedih gitu ya. Karena sedih itu tidak baik, sedih berlebihan itu tidak baik gitu. Ya, thank you kalian udah dengerin bacotan gue gak ada yang bisa gue ceritain lagi. Sisanya gue simpen sendiri aja. Pesan dari video ini adalah cherish the moment dengan orang-orang yang kalian suka gitu. Atau bahkan yang kalian gak suka, karena gak tahu nih orang-orang ini kalau misalnya pergi bakal ada sesuatu yang beda apa enggak gitu. Tapi ya udah, kalau gitu thank you guys udah mau nonton 4 tahunan gua ngidol. Oh my god, it's been 4 years since I hit the lingkaran setan. Tapi it was a really great experience untuk 2023 ini. Sebuah experience yang udah lama banget gua nggak alamin, karena terakhir gua ngerasain kayak gini adalah ditinggal sama Kak Baby, walaupun ya waktu itu gua baru 2,5 bulan ngosiin dia ngumumin grade. Udah gitu last show-nya sebulan setelahnya gitu. Jadi lucu aja sih kalau itu sebenarnya. Jadi for Ashel, untuk Ashel. Hai Shell, gimana? Udah aman? Sebenarnya kamu bilang sih sedih-sedihnya kamu mah udah dari lama gitu. Sekarang tuh udah tinggal nerima dan tinggal melakukan aja gitu. Yang dimana mengerti banget sih, gue ngerti banget gitu. Tapi untuk saat ini yang sedih adalah aku dulu nih. Boleh nggak nih izinkan saya untuk bersedih gitu. Dan teman-teman lainnya yang ngosiin kamu juga Shell gitu. Izinkan kami untuk bersedih gitu. Jangan ngetawain kami karena kita nangis cuma gara-gara kamu gitu. Karena saya tahu Anda nangisnya sudah berbulan-bulan yang lalu. Anda seperti ini juga kan bulan-bulan lalu. Kok ngecengin Oshi sendiri? Emang sukanya tuh gue lebih, lu tau gak sih sebenarnya kalau sama Oshi tuh gue lebih suka bercanda-bercandaan gitu, ngata-ngatain, bukan ngata-ngatain sih, tapi ya maksudnya ngecengin gitu loh Pak, ya ketawa ketiwi aja, nggak usah yang romantis atau gue nggak bisa kayak gitu-gitu. Lagu gue, Project Love and Bravery, lagunya nggak bakal romantis seriusan. Ini mah bocoran aja buat kalian, lagunya nggak bakal romantis dari ininya, dari lirik. Dari aransemen gak bakal romantis. Mungkin kalian lihat orang selama ini bikin LBM, kaulah cahaya hidupku, kaulah oase, bagai oase, ya itu tesarnya Rangga Pranendra. Atau lagu siapa lagi gitu, kayak lucu banget. No, it will not be like that. Karena memang gue ngerasa untuk pembuatan lagu ini gue ngerasa gue pengen nunjukin gue bisa bikin lagu kayak gini yang udah jarang banget didengar sama orang-orang, udah jarang banget dibuat sama orang-orang, dan specifically untuk seorang Ashel. Dan gue yakin Ashel bakal asing banget telinganya sama lagu yang bakal gue bikin nanti. Gue udah wanti-wanti ke dia, Shell, hati-hati ya, lagunya bakal asing banget di kuping kamu gitu. Gue udah ngomong.
Tapi ya sebenarnya sih jujur untuk lagu gue sendiri, gue harap bisa diterima bukan sama Ashel doang, tapi sama halayak. Ya terutama fans-fans JKT48 gitu, bisa ngelihat gue sebagai, oh Bagas bisa nih bikin kayak gini gitu. Jujur aja ini mah bukan untuk Waro Ashel doang gitu. Kalau masalah Waro, ya ngomongin Waro di 2023 ini gue ya, gue juga nggak ngapa-ngapain. Guanya nggak ngapa-ngapain, gimana gue mau dapet Waro gitu. Ya buat gue sih Waro dari Ashel selama VC kita ngobrol bareng itu buat gue udah lebih dari cukup lah. Nggak usah Waro yang gimana-gimana di notice di Instagram atau Twitter, ya buat gue itu bonus aja, nggak usah yang wah anjir gitu ya. Paling-paling mentok-mentok ya tweet gue di like sama Flora waktu itu. Gitu doang gitu, kayak lucu juga itu buat gue gitu. Dan gue rasa Flora juga nganggepnya lucu karena konteksnya tuh waktu itu lirik JKT yang ditabrakin sama lirik Dragon Ball ya. Emang random gitu loh. Jadi ya lucu-lucuan aja gitu. Oke guys, gue rasa itu aja. Udah kepanjangan juga videonya, thank you banget. Dan gue pengen ngobrol sama diri gue sendiri untuk sebentar ya. Hai guys, gimana 2024? Masih ngedel nggak? Itu aja pertanyaan gue. Oke guys, gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Sisanya gue simpan sendiri dan ntar gue ngobrol sama Ashel aja. And thank you.